Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya Hima Yunia Irnadia, NIM 1905021138, sebagai penyaji materi pertama akan menjelaskan prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu hal yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bisnis. Elemen yang harus dipertimbangkan mencakup elemen-elemen ekonomi Islam. Yang paling penting adalah keadilan sosial melalui penerapan larangan riba, zakat, dan etika Islam. Faktor-faktor lain seperti internasional, elemen lingkungan yang mempengaruhi masyarakat muslim, dan adopsi dari unsur-unsur yang mungkin didasarkan pada ijtihad melalui penerapan waktu dan tempat. Prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip kepemilikan multifaceted. Islam berbeda pada dasarnya dari kapitalisme dan sosialisme dalam sifat prinsip pengakuan kepemilikan. Masyarakat kapitalisme percaya unsur kepemilikan dalam bentuk individu swasta dari berbagai jenis kekayaan negara ini sesuai dengan kegiatan dan keadaan. Islam hanya mengakui kepemilikan publik bila diminta oleh kebutuhan sosial dan perlunya nasionalisasi untuk menjaga utilitas. Yang kedua, prinsip kebebasan ekonomi dalam batas yang ditetapkan. Yang kedua komponen ekonomi Islam adalah untuk memungkinkan individu di tingkat ekonomi kebebasan yang terbatas dalam batas-batas spiritual dan nilai-nilai moral. Baiklah, saya Dinda Mustika Paramita, NIM 1905021124 akan melanjutkan materi dari Himayu Irniadi. 1. Zakat. Salah satu unsur yang paling penting untuk membangun keadilan sosial zakat. Menurut Rahman, zakat bukanlah pajak umum, namun adalah pajak yang khusus yang dikenakan pada anggota muslim negara saja, dan diberikan oleh mereka sebagai suatu kewajiban agama dan ibadah untuk menyenangkan Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya zakat tidak sama dengan properti hari ini, karena jenis aktiva tersebut berubah selama 2 periode. Ada pendapat yang berbeda mengenai properti yang berlaku untuk zakat dan jumlah mereka dalam setiap periode ditentukan oleh ijtihad sehubungnya dengan kondisi waktu dan tepat. 2. Riba. Al-Quran menggunakan kata riba untuk bunga. Menurut Maududi, riba diperoleh ketika seorang pria meminjamkan uang lain dengan syarat bahwa setelah waktu tertentu ia akan dikenakan jumlah uang yang tetap selain uangnya. Bunga dilarang dalam Islam, dan orang tidak diperbolehkan untuk membuat uang dengan demikian meningkatkan keuntungan mereka. Keynes telah mencatat bahwa bunga tidak ada hubungannya dengan mempengaruhi volume tabungan. Praktis, itu adalah tingkat pengembalian atas investasi yang menentukan tingkat tabungan. Islam melarang bunga tapi mendorong investasi. 3. Stabilitas pada nilai real uang. Menurut Cakra, kejujuran dan keadilan dalam semua tindakan nilai telah benar-benar ditekankan dalam Al-Quran. Misalnya, dan memberikan ukuran penuh dan berat dengan keadilan. Ayat Quran tidak harus diterapkan hanya bagi individu tetapi juga untuk sosial dan negara, dan tidak boleh dibatasi hanya untuk konvensional dan ukuran, tetapi juga harus mencakup semua tindakan nilai. Hal ini maka dapat dipertimbangkan wajib bagi negara Islam untuk menggunakan uang yang sehat, kebijakan fiskal dan kontrol yang tepat bila diperlukan untuk meminimalkan emosi dalam nilai real uang. 4. Tanggung jawab negara. Tanggung jawab dari sebuah negara Islam adalah untuk menyediakan lingkungan yang sesuai dengan pelaksanaan aturan Islam di masyarakat. Aturan Islam dalam kurung syariat jalan luas dapat digambarkan sebagai keseluruhan perintah ilahi tentang tindakan manusia, karena Tuhan adalah legislator tunggal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Hima Yunia dan Dinda, di mana mereka menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Nah, dan sekarang saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang fikih ekonomi makro Islam. Yang pertama, pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang secara etimologinya mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat, kedamaian, kepatuhan, dan penyerah diri. Patuh dan taat kepada Allah disebut sebagai orang muslim. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan Islam dari segi kebahasaan adalah patuh, tunduk, dan taat kepada Allah dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan Islam secara teori adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Dan yang kedua, pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi itu sendiri adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi, dan produksi pada barang dan jasa. Dan pengertian di atas secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Oke, dan selanjutnya ekonomi dalam lingkungan hukum Islam. Islam sebagai agama mengatur kehidupan manusia secara universal, baik hubungan dengan Allah atau hablum minallah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Secara komprehensif, hukum tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkungan umat Islam. Oke, ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam sebagaimana di atas yang akan dijabarkan sebagai berikut. Pertama, akidah. Akidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur atas keyakinan tentang keberadaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah. Yang kedua, syariah. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik berkaitan dengan ibadah atau hablum minallah maupun dalam bidang muamalah, meliputi sebagai bidang kehidupan antara lain mencakup ekonomi atau harta perniagaan yang disebut muamalah maliyah. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidup yang disebut akhlakul karimah. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh saudari Rosma Yulianti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosma Yulianti akan melanjutkan presentasi dari Wahyu. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Sudah jelas jika berbicara mengenai sumber-sumber hukum Islam sebagaimana berikut. Pertama, Al-Quran. Kata Al-Quran dari segi bahasa bentuk masdar dari kata qoro'a yang masuk pada wajan fu'lan yang berarti baca atau apa yang tertulis padanya. Makruh sesuai yang terdapat dalam surah Al-Qiyamah, yang artinya sesungguhnya atas tanggung kamilah mengumpulkan di dalamnya dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya. 2. Sunnah. Dari segi bahasa, sunnah adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah cara tersebut baik dan buruk. Arti tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, artinya barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudah yang mengamalkannya. Selanjutnya, ijma. Definisi ijma menurut bahasa adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum yang berijma bila bersepakat terhadap sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang menerangkan keadaan saudara-saudara Yusuf yang artinya, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan dia, dan di waktu dia sudah ada di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tiada ingat lagi. Keempat, kias. Menurut bahasa,
Kias berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ulama fikih memberikan definisi berbeda-beda tergantung pandangan mereka terhadap kedudukan kias dalam istilah hukum. Mereka membagi dalam dua golongan, yaitu golongan pertama mengatakan kias merupakan ciptaan manusia dan golongan kedua kias merupakan ciptaan syar'i. Selanjutnya, ekonomi dan fikih muamalah. Fikih menurut bahasa, fikih adalah faham, sedangkan menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama Islam, baik berupa akidah, akhlak, dan amaliyah, yaitu sama dengan artinya syariah Islamiyah. Muamalah, menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amalah, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Selanjutnya, fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah menurut terminologi ada dua, yaitu pertama, muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah yang ditunjukkan kepada manusia dalam urusan kemanusiaan. Fikih muamalah. Kedua, fikih muamalah dalam arti sempit lebih menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah. Selanjutnya, pembagian dan lingkup kajian fikih muamalah. Pembagian fikih muamalah yang dikemukakan oleh fikih sangat bervariasi, tergantung sudut pandang mereka mengkonsepsikan dalam pengertian luas atau sempit. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.